Salam sastra, salam pecinta sastra di kanal YouTube Isbedi Setiawan JS. Saya akan membacakan beberapa puisi dari Hikayat Minyak Goreng. Hikayat Minyak Goreng episode 1. Istriku mengingatkan, mulai esok tanpa sajian dengan minyak goreng. Selain langka, juga musim batuk. Tenggorokan gatal, kelak dikira Omikron oleh petugas medis. Bukankah pekan depan kau ke Jakarta? Walau Luhut menjanjikan hapus segala yang merepotkan perjalanan, tapi harus pula menduga serangan Batman apalagi, ujar istriku semanis gula-gula dan seranum buah apel. Mulai esok hari keluargaku meniadakan makanan yang berjenis gorengan. Istriku tak mau antri, gerah dan melelahkan. Mati bukan dalam guyuran minyak goreng. Apakah pohon kelapa sawit tiada atau pabrik minyak goreng gulung mesin? 2022. Hikayat Minyak Goreng episode 2. Istriku bertanya, siapa yang bermain dengan minyak goreng? Memainkan minyak goreng sedang tanah air subur ini masih banyak lahan sawit, nyiur masih berdendang. Aku teringat diskusi di KGM sore kemarin bersama teman. Ini semua permainan obligasi untuk menaikkan kekuasaan di hadapan penguasa dan politisi. Lihatlah, partai politik berlomba helat pasar murah, bagi-bagi gratis minyak goreng. Begitupun penguasa. Artinya minyak goreng tak langka bukan? Katanya. Ia menyebut permainan ini adalah biadab. Saatnya kita boleh menulis babi atau anjing setelah istilah kadrun, unta, biawak, kawasan jin buang. Ia tak meneruskan. Bicara lain, waktunya para ibu boikot segala urusan politik, pemilu yang katanya mensejahterakan. Istriku merebus singkong, padahal aku suka singkong goreng. Kau mau boikotku? Aku lebih dulu, bentaknya. 12 Maret 2022. Hikayat Minyak Goreng episode 3. Apakah hidup ini cukup dengan heboh ke heboh? Penghebohan. Minyak goreng ludes di pasar, sementara kebun sawit terbentang dari Merauke ke Sabang. Ibu-ibu antri di bawah matahari memanggang. Seliter minyak goreng seharga Rp70.000. Ku tahu dari media terjadi di pulau sana. Sedangkan singkong atau ikan yang ingin digoreng di bawah harga seliter itu. Apakah menghidupi bangsa ini cukup heboh ke heboh agar negeri dianggap belum mati? Dibuktikan oleh riuh yang paling gaduh. Pemilihan raya ditunda atau ditolak. Tak perlu PCR, swab antigen di bandara, terminal atau pelabuhan. Tapi belum ada surat keputusan. Seliter minyak goreng Rp70.000 dibayar tunai, ditumpukan pemilu ditunda, jabatan presiden ditambah 1 periode lagi. 1 periode demi
Selesaikan minyak goreng yang langka, harga naik melebihi seliter BBM ataupun sekilo beras plus mineral plus sebungkus rokok. Aku batuk-batuk, tenggorokan gatal, flu, masuk rumah sakit, lupa apa yang ingin digoreng. Maret 2022. Hikayat minyak goreng episode 4. Seperti saat pemilu raya, untuk minyak sawit di jari distempel tinta. Ini tanda bagi negeri urus minyak goreng tak becus. Lalu secelup tinta di jari, menari-nari di kebun sawit, menyanyikan nyiur melambai, angin sepoi, koran-koran yang menjelma layangan. Menerbangkan harga-harga sejauh-jauh di cakrawala, dan istriku tak hilang berang. Minyak untuk menggoreng langka dan harganya tak lagi biasa. Tapi presiden diusulkan tambuh 3 tahun. Lalu menggoreng ikan dengan minyak dangkal. 17 Maret 2022. Hikayat minyak goreng episode 5. Alkisah. Di negeri rayuan Pulau Kelapa, kebun-kebun sawit bagai hamparan sajadah. Minyak goreng dicari-cari, antri. Orang-orang berdesak, berimpit, mati karena sesak. Seperti tikus mati di lumbung padi, bangau tenggelam di kubangan. Ibu-ibu mengangkat tinggi celana, ingin memeras minyak goreng dari sana. Kami ingin menggoreng ikan, ikan melompat ke darat, minyak goreng hilang di pasaran. Ibu-ibu memburu ke pasar, harga melayang ke langit. Alkisah. Di negeri yang dirayu Pulau Kelapa, hamparan kelapa sawit, minyak goreng bagai dalam dongeng. Suatu negeri kaya raya, hamparan lahan luas, kebun kelapa sawit, ada di setiap mata menatap, tak tampak minyak goreng. Rakyat mati dalam sesak, lainnya jadi jelata. Demikian dongeng ini. Hikayat minyak goreng episode 6. Aku berpikir ibu-ibu menggoreng setiap hari, kata Mega Migor ketika menonton di layar TV. Para ibu bagai ular sampai giliran dapat minyak goreng. Syukurlah ia masih bisa berpikir. Di kepalanya ada otak. Di dalam otak pikirannya masih berguna. Tapi apakah ia hanya berpikir, sedangkan minyak goreng tak perlu pikiran seperti itu? Kata istriku yang menunggu rebusan ubi kayu di tungku. Ibu itu ternyata terusik melihat para ibu lain berebut minyak goreng. Bahkan diserahkan nyawanya dalam antrian panjang atau berdesakan demi tanah air satu, tanah air minyak goreng yang sulit dicari. Mega Migor aneh dan sampai terpikirkan, apakah ibu-ibu di tanah air ini tiap hari hanya menanak hanya dengan minyak goreng? Dia lupa, rakyat di sini hampir semua masakan menjadikan minyak goreng. Balas istriku kesal, ingin membawa ribuan ibu turun ke jalan. Tempe, tahu, ikan, jengkol, dan lainnya terasa sedap di lidah apabila digoreng. Juga politik
ada gorengan, menggoreng tunda pemilu atau tambuh kekuasaan. 19 Maret 2022. Hikayat minyak goreng episode 7. Para ibu mulai ngerumpi. Ibu itu seperti tak berpikir ketika mengaku sampai mikir ihwal ibu-ibu berebut minyak goreng. Apakah setiap hari harus menggoreng? Kata ibu itu. Ia lupa, kata istriku. Ibu yang terkasih itu tak pernah ke dapur. Segala tanah sudah tersaji. Setiap gorengan sudah digoreng. Tak ada kamus, tiada minyak goreng. Sebab sudah tersedia dan disediakan. Ibu itu tak perlu berebut, antri, bersesak-sesak untuk seliter atau 2 liter. Karena 1 ton pun akan diluncurkan ke rumahnya jika ia bilang 1 kalimat. Antar minyak goreng. Aku menguatkan ucapan istriku. Setiap hari kami berdiskusi soal minyak goreng, mafia, dan goreng menggoreng. 2022. Hikayat minyak goreng episode 8. Di mana cintaku kau simpan? Aku ingin menggorengnya tanpa minyak sawit karena di pasar dan gerai penjualan tak ada, sudah habis. Esok pagi mungkin tersedia, kata penjual. Esok diburu, namun yang dicari tiada. Orang-orang sudah berdiri rapi, serupa ular panjang sekali. Di bawah terik dan kucuran keringat di badan. Ada yang terjepit sesak, lalu mati. Minyak goreng dibawanya pergi ke langit jauh. Februari Maret 2022. Ini yang terakhir. Hikayat minyak goreng episode 9. Kau soalkan minyak goreng, kau jadi terpikirkan. Memangnya orang-orang setiap hari menggoreng membuat ibu-ibu berburu kemana-mana, sementara harga pelan-pelan terbang. Kalau selama ini tempe mesti digoreng, kali ini direbus, kata kau suatu hari. Lalu orang-orang meringis, menduga kau sesungguhnya tak sedang berpikir saat kau lagi mikir. Lalu seseorang lain merilis daftar makanan tanpa digoreng. Mari kita bikin makanan tanpa minyak goreng, katanya. Inilah daftar menu tanpa minyak goreng. Tempe, penyet, kukus, botok, hupe, teri, dan lain-lain. Bandeng kotokan atau bakar. Mangut, lele, bandeng, soto ayam, iga bakar, kare ayam, bacem hupe tidak digoreng, sop ayam, endong dibotok, ayam lodo, sayur bobor, sop bulungan, semur tahu putih ayam daging, asam-asam bandeng, pepes berengkes, dan daun ubi tombuk, soto daging Madura, ungkep ayam daging, caman, balungan dan tahu, botok bandeng presto, gadon daging telur rebus telur asin, ucap-ucap asam jiga, asam-asam ayam tim ikan. Lalu cemilan tanpa minyak goreng, singkong rebus, telur kukus, pisang kukus, roti kukus, kacang rebus, kolak puding, setup pisang buah, jagung manis rebus, lemet telur kafe, lemet jagung lupis centil, bikang kelepon, bubur sumsum, bubur kacang hijau, serabi, dan lain-lain. Kita lupa di mana minyak goreng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.